Oke, jika sebelumnya kita belajar berbagai macam penyerahan yang termasuk objek PPN, ternyata tidak semua penyerahan masuk kategori penyerahan yang kena PPN. Nah, ada nggak suatu penyerahan BKP yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan? Menurut pasal 1A ayat 1 Undang-Undang PPN, ada beberapa jenis penyerahan yang tidak masuk kategori penyerahan dalam Undang-Undang PPN. Yang pertama adalah bukan penyerahan. Yang pertama itu adalah penyerahan BKP kepada maklar. Tapi definisi maklar ini bukan kayak perantara yang di penyerahan yang terutang PPN ya. Ini harus ada definisi maklar, ini harus merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian yang kedua adalah penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan terkait si A minjem uang ke bank, dia menyerahkan agunan berupa gedung bangunan, itu tidak termasuk definisi penyerahan BKP menurut undang-undang. Makanya saat dia dilelang barulah terjadi penyerahan BKP. Itu pun penyerahan BKP-nya tidak ke dari PKPA ke bank ke juru lelang tidak dianggap. Dia langsung dari PKPA ke pemenang lelangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah penyerahan BKP dari pusat ke cabang bagi PKP yang memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang. Nah, tadi kan disampaikan bahwa sebenarnya defaultnya pusat dan lokasi usaha di beberapa daerah itu adalah entitas yang terpisah. Jadi penyerahannya antar cabang yang pemusatan. Jadi pengadministrasi PPN itu terdesentralisasi, cuman di Undang-Undang PPN dia membolehkan si PKP itu mengadministrasikannya secara terpusat. Jadi misalnya ada 3 tempat usaha, dia bisa memilih salah satunya jadi pusat PPN, di mana penyerahannya misalnya A, B, C. Dia memutuskan A sebagai pusat PPN-nya. Jadi saat C melakukan penyerahan ke pihak lain dan B melakukan pihak lain, itu dianggap yang menyerahkan adalah A. Dan jika dia sudah pemusatan, ada penyerahan dari antar cabang dari A ke C, C ke B, B ke A, dan sebaliknya, itu tidak dianggap penyerahan BKP. Karena apa? Dia sudah dianggap satu entitas. Kemudian yang selanjutnya adalah pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, dan lain sebagainya. Merger, gabung, lebur, pecah, pengambilan usaha. Jadi kebalikan dari tadi pembubaran. Misalnya nih ya, PT Kapasindo adalah PKP perkebunan kapas. Kemudian PT Benangsi adalah PKP Industri Benang. Kemudian PT Kapasindo dan Benangsi dia bergabung menjadi satu entitas baru bernama PT Indo Tekstil. Nah, perubahan aset-aset atau persediaan akibat penggabungan ini dia bukan penyerahan PPN. Kemudian yang selanjutnya adalah BKP yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Ini penyerahannya yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang pajak masukan atau lainnya tidak dapat dikreditkan. Nah, ini ini adalah konsekuensi dari pasal 16. Karena alasan ini, maka ada pasal 16D. Jadi sebenarnya
penyerahan aset yang untuk tujuan semulanya itu tidak diperjualbelikan itu bukan termasuk penyerahan, tapi diatur khusus di 16D, makanya dia disebut objek khusus karena udah disebutkan bukan penyerahan tapi terutang PPN. Oke, demikian penjelasan singkat terkait penyerahan BKP yang tidak termasuk dalam pengerjaan penyerahan BKP. Jadi kalau misalnya teman-teman nemu soal dan di soal itu aktivitas hukumnya itu terkait maklar, terus jaminan utang, terus penyerahan antar cabang yang kebetulan udah pemusatan, merger, 16D, itu harusnya bukan merupakan penyerahan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.